Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pencurian data. Sebelumnya di kelompok 5 ini ada saya Agung Rahmat dari angkatan 2018, dan juga di sini ada Bang Ecal, ada Bang Luki, dan Bang Digo dari angkatan 2017 bersama saya untuk membahas pencurian data pada semester ini di mata kuliah Etika dan Hukum Komputer yang didoseni oleh Pak Sigit Wijayanto. Oke, kita langsung aja masuk ke materi tentang pencurian data. Sebenarnya pencurian data itu merupakan data yang dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada dasarnya, seperti itu. Lalu kita langsung aja ke pengertian data gitu. Oke, apa itu data? Data itu menurut bahasa etimologis, secara bahasa, istilah kata data merupakan dari bahasa Latin, yaitu datum, yang bermakna atau berarti sesuatu yang diberikan. Nah, selain dari bahasa etimologis, data juga ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pada KBBI, data merupakan keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Jadi data ini bisa digunakan untuk bahan-bahan dasar dari sebuah kajian, seperti itu. Oke, terus secara umum definisi data yaitu merupakan sekumpulan fakta atau keterangan berupa angka, kata-kata, citra, atau gambar, ataupun simbol yang diperoleh melalui proses pencarian atau pengamatan dari sumber-sumber tertentu. Data sebelum kita dapetin itu ada proses-prosesnya dulu, dari kayak misalnya untuk skripsi itu kita perlu interview atau wawancara atau mengeluarkan kuesioner. Terus kalau misalnya di IT kita perlu di komputer itu kan, kalau di sistem itu kita perlu hal-hal yang sama juga seperti itu, interview, terus kuesioner juga kan, untuk memperlengkap sistem kita, seperti itu. Next. Nah, di sini tuh ada data menurut para ahli. Ahli-ahli mendefinisikan data. Nah, menurut Bernard 2012, menurutnya data merupakan fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Jadi menurutnya data itu perlu dihimpun untuk lebih lanjut dianalisa. Nah, selanjutnya ada William and Sawyer di tahun 2007. Nah, menurutnya data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi, kata William and Sawyer pada tahun 2007. Pengertian data menurut ahli selanjutnya itu datang dari tanah air kita, itu ada Bapak Slamet Riyadi. Menurut Bapak Slamet Riyadi, data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan. Jadi data itu menurut beliau perlu diamati. Nah, lalu data tersebut, hasil dari datanya juga bisa berupa angka-angka ataupun lambang-lambang. Bisa juga simbol-simbol seperti itu. Next. Langsung ke materi inti dari kelompok 5, yaitu apa itu pencurian data. Ya, sudah pasti pencurian data itu merupakan data kita yang diambil oleh orang lain, dan konotasinya dan penilaiannya itu buruk gitu kan, karena curi yang berarti mengambil tanpa seizin pemiliknya, seperti itu. Nah, pencurian data ini juga termasuk kejahatan dalam internet gitu.
termasuk juga cybercrime. Kalau menurut dari OECD gitu kan, Organization of European Community Development, cybercrime itu merupakan semua akses yang ilegal sifatnya terhadap transmisi data, yang berarti segala sesuatu atau bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer, termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Cybercrime sendiri sih enggak cuma hanya ada di pencurian data ya gitu kan, kayak misalnya juga ada carding, itu juga termasuk di dalam cybercrime gitu kan. Carding juga datanya juga kan dicuri juga oleh pihak-pihak yang membutuhkan itu untuk kepentingan pribadi atau segelintir kelompok gitu juga kan, datanya juga dicuri oleh pihak-pihak tersebut. Langsung next kita ke pencurian data menurut kelompok kami gitu. Pencurian data ini merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Nah, selain data itu bisa dipakai, data yang dicuri juga itu juga bisa dijual oleh pihak-pihak tersebut yang membutuhkan itu. Data-data yang kita punya terus bisa dijual gitu ke web-web yang istilahnya bisa untuk menjual data-data tersebut dengan segelintir uang seperti itu. Kayak misalnya dulu juga di Indonesia ada kasus e-commerce yang datanya bocor seperti itu. Terus ya masih banyak lah, bukan e-commerce aja gitu kan datanya bocor. Bahkan pemerintahan juga pernah datanya yang ikut dicuri itu oleh orang lain gitu, orang kelompok-kelompok yang membutuhkan itu semua. Lalu pencurian data ini sangat merugikan orang yang datanya hilang karena tercuri oleh pelaku pencurian data tersebut. Ya sudah pasti kita ngerasa dirugiin karena data kita yang istilahnya valid gitu, data yang bisa dipertimbangkan lalu dicuri oleh orang lain, itu ya pasti kita merasa dirugikan seperti itu. Nah, lalu apa kerugian yang terjadi jika kita tercuri datanya? Yaitu yang pertama, data pribadi bisa diubah oleh pelaku, terus uang yang kita punya bisa ditransferin lagi ke orang lain gitu, orang yang pelakunya seperti itu. Jadi uang kita hilang gitu, entah berantah kemana gitu karena dicuri data kita, data rekeningnya lebih tepatnya. Terus data privasi, data yang bukan untuk konsumsi publik juga bisa tersebar luaskan seperti itu oleh pelaku gitu. Oke. Next. Kerugian dari pencurian data. Yang tadi ini kita ke penjelasannya. Data pribadi bisa diubah. Data pribadi yang telah diisi dengan benar lalu diubah oleh penyusup agar menimbulkan kesalahan pada aslinya. Hal ini dilakukan biasanya untuk menjatuhkan harga diri dari seseorang. Seperti itu. Misalnya kayak Agung gitu. Agung umurnya 20 nih sebenarnya. Terus data Agung dicuri gitu. Agung masukin data itu ke misalnya asuransi gitu. Terus datanya diubah-ubah, diacak-acak gitu sama orang yang gak bertanggung jawab, diubah umurnya menjadi 26 seperti itu. Jadi kita dirugikan karena mungkin yang
tadi uang pertanggungan dari asuransi itu 100 juta, mungkin bisa berkurang dari itu karena umurnya juga bertambah terus gitu kan, dan resikonya juga ada karena diubah namanya umurnya seperti itu. Nah, yang kedua ini ada kerugian materi. Lalu kerugian materi apa sih yang kita rasakan gitu? Nah, adanya bank via internet atau mobile banking atau internet banking, bertransaksi di dalam jaringan gitu, itu sangat bisa dan sangat beresiko gitu untuk kita yang menyimpan uang di di bank-bank atau di dompet-dompet digital seperti itu kan. Sekarang juga ada dompet digital yang bisa menyimpan uang kita via daring gitu kan, bisa dicuri uang kita di dalam situ oleh para penyusup yang istilahnya ingin mengambil uang kita seperti itu, terus uangnya dialihin kemana gitu. Mungkin hal itu bisa aja terjadi gitu, kayak uangnya hilang entah berantah kemana gitu ya. Seperti itu kerugian materi yang kita hadapi ketika kita menyimpan uang di bank dan dompet digital mungkin ya. Meskipun bank juga memiliki kekuatan dan sistem yang kuat, serta dompet digital seperti itu juga nggak menutup kemungkinan untuk hal itu bisa terjadi di pada diri kita gitu. Lalu di sini ada kerugian pencurian data selanjutnya, informasi penting yang tadi saya bilang di pengertian data, di situ berisikan informasi penting yang mungkin itu bukan untuk dikonsumsi untuk publik gitu kan, yang harusnya privasi sifatnya gitu, tidak untuk disebarluaskan, malah disebarluaskan lah data-data kita yang istilahnya ya bukan untuk orang lain seperti itu. Terus di sini juga ada akhir-akhir ini juga banyak pejabat yang disadap atau diikuti oleh penyusup untuk melakukan kepentingannya dengan cara mengambil informasi yang sebenarnya terjadi dan dipublikasikan kepada publik. Tentunya ini merugikan pejabat tersebut. Kayaknya bukan hanya pejabat saja ya yang kayak gitu juga kan. Kita terkadang pernah digituin mungkin informasi penting kita yang nggak sengaja gitu kan, nggak tahu kita apakah handphone kita disadap atau data-datanya diambil oleh penyadap tersebut. Jadi selalu berhati-hati terhadap device yang kita punya. Jadi nggak asal semena-mena gitu kan informasi pentingnya. Kayak misalnya artis itu, ada juga artis yang ketika itu informasi yang istilahnya hanya untuk dikonsumsi oleh dia malah jadi konsumsi publik. Kayak misalnya kasus-kasus asusila artis seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada teknik pencurian data. Nah, pencurian data ini ada 5 tekniknya. Ya salah satunya spoofing itu. Jadi pencurian data itu bukan asal kita masuk ke device orang lain atau perangkat orang lain atau
sistem orang lain. Tetapi dalam pencurian data ini bisa saja menggunakan teknik-teknik yang ada di presentasi ini. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi dari Agung. Saya Lucky Rahmat Saputra, angkatan 2017. Di sini saya membahas tentang teknik pencurian data. Apa sih teknik-tekniknya? Teknik yang pertama ini ada session hijacking. Session hijacking teknik ini hacker tuh biasanya menempatkan suatu sistem untuk monitoring terhadap sebuah PC pengguna yang digunakan untuk mengunjungi situs web. Jadi hackernya ini dapat mengetahui penggunanya ini sedang mengunjungi situs web apa gitu. Dan untuk mengatasi masalah ini, pengguna sebaiknya menggunakan komputer yang benar-benar terjamin dan tidak digunakan oleh sembarang orang. Misalnya komputer di rumah, kantor, dan sebagainya. Untuk yang kedua ini ada teknik packet sniffing. Untuk teknik ini, hacker melakukan monitoring atau penangkapan terhadap paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server pada jaringan internet. Nah, untuk mengatasinya ini, pengguna perlu dilakukan enkripsi atau penyediaan paket data pada komputer klien sebelum dikirimkan melalui media internet ke web server. Nah, untuk teknik DNS spoofing. Pada teknik ini, hacker berusaha membuat pengguna mengunjungi salah satu situs web yang salah sehingga memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Ya seperti situs web. Ya, banyaklah situs web yang beredar yang pernah kita kunjungi juga. Itu juga pengguna harus sangat berhati-hati untuk melakukan teknik ini. Hacker umumnya membuat situs yang hampir mirip namanya dengan nama server e-commerce asli. Makanya kita harus hati-hati dalam membuka salah satu situs web. Harus benar-benar ini situs web asli, seperti contohnya Tokopedia, Shopee, atau yang lainnya gitu kan. Nah, untuk teknik selanjutnya itu teknik web defecting. Pada teknik ini, hacker melakukan serangan pada situs asli. Misalkan www.klikbca.com. Kemudian mengganti isi halaman server nih dengan miliknya. Dengan demikian, pengunjung akan mengunjungi alamat dan server yang benar, namun halaman yang dibuat hacker. Itu sudah banyak pernah terjadi juga ya. Nah, ini tips agar kita terhindar dari pencurian data. Ya, tipsnya ini yang pertama itu firewall dan spyware. Ya, kita pastikan itu menggunakan firewall anti spyware pada komputer agar mencegah terjadinya pencurian data. Nah, terus jangan mudah percaya juga. Jangan sekali percaya dengan pesan-pesan di email yang berisi berbagai pesan dengan kedok dari perusahaan besar seperti PayPal atau bank. Banyak juga tuh kan, kita dapat email yang tidak jelas, atau kita pernah mengisi di salah satu situs web, terus kita di email balik. Itu juga sering terjadi
Pasti teman-teman juga pernah mendapatkan email-email yang kurang meyakinkan. Nah, terus yang selanjutnya mengabaikan penawaran tidak masuk akal. Penawaran apa sih? Penawaran pasti banyak sekali jika kita berselancar di internet ya kan. Ya penawaran seperti mendapatkan uang, mendapatkan motor. Hati-hati juga tuh. Kan pasti kan dia meminta data kita. Untuk takutnya nanti data kita dicuri oleh dia. Terus juga bedakan password. Jangan pernah menggunakan password yang sama untuk setiap akun di, di internet. Kadang-kadang kan kita kalau membuat password itu kan ya udahlah yang gampang aja gitu kan. Yang sama aja biar kita gampang ingat, agar semuanya juga sama gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi ya agar lebih hati-hati lagi agar juga nggak diketahui sama orang, disarankan sih berbeda dengan password yang lain gitu. Jangan juga tuh password akhir, nama nama panjang kalian atau apalah yang gampang orang cari juga gitu. Jangan sama juga atau enggak nama apa gitu kan, nama nama tempat, nama kota gitu. Pokoknya password ini harus unik gitu, beda dengan yang lain gitu. Terus juga ini mengubah password. Hmm. Nah, ini juga disarankan pastikan perbarui password kamu setiap beberapa bulan sekali. Ya, mengganti password aja gitu. Misalnya bulan ini passwordnya itu apa gitu kan. Terus bulan keduanya beda lagi. Terus bulan ketiganya mau ganti ke password awal lagi. Juga nggak apa-apa, jadi ubah-ubah terus aja. Jadi kan orang kan juga mencoba password yang sebelumnya kan nggak bisa gitu. Dan juga harus unik sih, ya, harus mengubah password ini juga harus unik gitu. Terus juga selanjutnya jangan gunain wifi umum. Kan banyak tuh ya wifi di luar yang nggak ada passwordnya. Kalau kita masuk-masuk aja gitu kan, kelihatannya sih enak gitu, bisa browsing-browsing internet tanpa menguras paket kita kan. Ini juga bahaya, sangat berbahaya. Dengan wifi, kita menggunakan wifi orang lain dan tidak tahu apa yang terjadi pada wifi itu, apakah di kotak-atik oleh penggunanya, pengguna mempunyai wifi ini, atau dia ini udah di set oleh hacker. Di wifi umum kan juga banyak kan orang lain pakai gitu kan, takutnya data kita kan bisa juga itu. Nah, cyber law, hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan perannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh atau oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main dalamnya atau virtual world. Nah, untuk tujuannya cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya
pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Untuk slide selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Slide selanjutnya adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. UU ITE ini memiliki azas dan tujuan. Azasnya yaitu pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan azas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Untuk tujuannya, UU ITE ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai regulator. Kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, Indonesia Computer Emergency Response Team atau IDCERT. Keempat, pengelola nama domain internet Indonesia atau yang disingkat dengan PANDI. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Selanjutnya, hukum pencurian data. Hukum pencurian data terdapat pada pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 yang isinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menyebabkan sistem pengamanan, baik itu berupa cracking, hacking, maupun illegal access akan dikenai ancaman pidana. Untuk ancaman pidananya akan dikenai pasal 46 ayat 3 yang isinya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya, langkah hukum terhadap pencuri data pribadi. Untuk perlindungan data pribadi, terdapat pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik atau yang disingkat dengan Permen Kominfo 20/2016.
yang menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Selanjutnya, ada kriteria data pribadi. Kriteria data pribadi dapat dilihat dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang berbunyi, data perseorangan meliputi yaitu nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal atau bulan tahun lahir, golongan darah, agama atau kepercayaan. Kriteria selanjutnya yaitu status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, cacat fisik dan atau mental, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, nomor induk kependudukan ibu kandung, nama ibu kandung, nomor induk kependudukan ayah, nama ayah, alamat sebelumnya, alamat sekarang, kepemilikan akta kelahiran atau surat kenal lahir. Kriteria selanjutnya itu nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir, kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah, nomor akta perkawinan atau buku nikah, tanggal perkawinan, kepemilikan akta perceraian, nomor akta perceraian atau surat cerai, tanggal perceraian, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan yang terakhir yaitu elemen data yang merupakan aib seseorang. Untuk selanjutnya yaitu sanksi. Seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi tidak ada yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencurian data pribadi. Meski demikian, saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sedang dalam proses pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU ini telah menjadi prioritas oleh DPR agar segera disahkan menjadi undang-undang sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik atau yang disingkat dengan Permen-Kominfo 20/2016 hanya memuat sanksi administratif bagi setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak. Sanksi administratifnya hanya berupa yang pertama, peringatan lisan, yang kedua, peringatan tertulis, yang ketiga, penghentian sementara kegiatan, dan atau yang keempat, pengumuman di situs dalam jaringan atau website online. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan oleh korban pencurian data pribadi. Bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya sebagai korban dari tindak pencurian data pribadi, dapat mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 19/2016. Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19/2016 menegaskan sebagai berikut. Bagi korban yang mengalami pencurian data pribadi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini terdiri dari dua pasal.
pasal satunya yang berisi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dan pasal keduanya yang berisi, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Setiap orang pasti memiliki hak pribadi seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 26 ayat 1 UU ITE menguraikan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy right. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Poin pertama itu, hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala hal macam gangguan. Poin kedua, hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Poin ketiga, hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Di sini kita mempunyai case yang pertama, yaitu case pencurian data. 91 juta data akun Tokopedia bocor dan disebar di forum internet. Dipost pada 5 Juli 2020 oleh jawapost.com. Tokopedia adalah salah satu startup unicorn Indonesia, yaitu database pengguna e-commerce Tokopedia yang dibobol peretas pada 2019. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap dengan harga $5.000 AS atau sekitar 75 juta rupiah. Hal tersebut dari pihak Tokopedia langsung mengklarifikasi bahwa adanya upaya pencurian data pengguna, meskipun beberapa informasi rahasia pengguna seperti password dan informasi pembayaran diklaim telah berhasil dilindungi oleh sistem terenkripsi. Kronologinya itu, pada tanggal 2 Mei 2020 akun Twitter @underthebridge mencuitkan soal peretasan. Seseorang membocorkan basis data Tokopedia, perusahaan teknologi besar asal Indonesia yang menjalankan e-commerce, tulis akun tersebut. Peretasan dilakukan pada Maret 2020 dan berpengaruh pada 15 juta pengguna, meski peretas menyebut masih banyak lagi. Basis data yang diretas termasuk email, password, nama, lanjutnya. Penjual dengan nama Waisodang menjual data tersebut di forum dark web. Berita tersebut langsung terdengar oleh pihak Tokopedia dan langsung memberikan klarifikasi pada 2 Mei 2020 malamnya. Berkaitan dengan isu yang beredar, kami atau pihak Tokopedia menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun, Tokopedia memastikan informasi penting pengguna seperti password dan informasi pembayaran tetap berhasil terlindungi. Tanggal 3 Mei 2020, pihak Tokopedia mengklaim telah memeriksa dan mengkonfirmasi bahwa tidak adanya kebocoran dalam pembayaran. Jadi, informasi pada kartu kredit dan pembayaran online seperti OVO tetap terjaga keamanannya. Untungnya, data yang berhasil diretas hanya nama, email, tanggal lahir, user ID, jenis kelamin, nomor telepon, dan password yang terenkripsi. Password pada akun Tokopedia masih terenkripsi dan sayangnya tinggal menunggu waktu sampai ada pihak atau hacker lain yang bisa membukanya. Itulah kenapa Waisodang sebagai pelaku melakukan sharing gratis beberapa akun untuk membuat semacam sandiwara siapa yang berhasil membuka inskripsi pada password tersebut. Pakar keamanan siber Tokopedia, Pratama Persada menyebutkan bila nantinya password sudah berhasil dibuka oleh pelaku, pastinya salah satu yang dilakukan adalah take over akun. Lalu,
pelaku secara random akan mencoba melakukan takeover akun media sosial dan marketplace lainnya karena ada kebiasaan penggunaan password yang sama untuk semua platform. Hal yang dilakukan Tokopedia ialah menghimbau kepada pengguna Tokopedia agar mengganti password dan mengaktifkan OTP atau one time password lewat SMS, serta mengganti semua password pada akun media sosial lainnya. Dalam hal tersebut, Kemenkominfo meminta Tokopedia untuk melakukan 3 hal untuk menjamin keamanan data pengguna. Yang pertama itu, Tokopedia segera melakukan pengamanan sistem untuk mencegah meluasnya data breach. Yang kedua, memberitahu pemilik akun yang kemungkinan data pribadinya terekspos. Yang ketiga, melakukan investigasi internal untuk memastikan dugaan data breach, serta apabila telah terjadi mencari tahu penyebab data breach tersebut. Case pencurian data yang kedua itu dialami oleh Bukalapak. 13 juta data bocor Bukalapak dijual di forum hacker. 13 juta data akun Bukalapak yang bocor kembali diperjualbelikan di forum hacker Red Forum. Data ini dijual oleh 2 akun penjual di forum yang sebelumnya menjadi tempat penjualan 91 juta pengguna Tokopedia. Data yang ditampilkan mulai dari email, nama pengguna, password, salt, kelas login, email Facebook dengan hash, alamat pengguna, tanggal ulang tahun, hingga nomor telepon. Penjual dengan nama akun Asian Boy menyebut data yang ia jual tertanggal tahun 2017. Lalu penjual kedua dengan nama akun Tryhard User juga menawarkan 12 juta data Bukalapak. Dalam contoh data yang ia tampilkan, tampak beberapa data pendiri Bukalapak seperti Fajrin Rashid hingga Ahmad Yaki. Kedua penjual tersebut tidak mencantumkan berapa data spesifik yang mereka jual, sebab mereka meminta untuk mengontak langsung untuk menanyakan harga. Tak hanya itu, pada tahun 2019 juga sempat ramai tentang peretasan data pada Bukalapak yang dijual oleh hacker Pakistan dengan nama Gnostic Players dengan harga sekitar 70,5 juta rupiah. Hal tersebut tentu sudah diketahui oleh pihak Bukalapak pada saat ingin diretas dan menghimbau kepada user untuk mengganti password di akunnya serta mengikuti arahan-arahan yang diberikan kepada user agar datanya tetap aman. Bukalapak juga telah memperkuat keamanan sistemnya pada saat itu. Cara mencegah hacker meretas e-commerce. Apabila Anda memiliki e-commerce, berikut cara mencegah e-commerce Anda diretas, yaitu yang pertama, jangan mengumpulkan atau menyimpan data pelanggan yang tidak Anda butuhkan. Hacker dan pencuri identitas tidak bisa mencuri apa yang tidak Anda miliki. Oleh karena itu, jangan mengumpulkan atau menyimpan data pelanggan pribadi melalui penyimpanan e-commerce Anda yang tidak penting bagi bisnis. Ketika menyangkut pemrosesan kartu kredit, gunakan kode terenkripsi dan keamanan berlapis untuk menjaga data tetap aman saat Anda melihat kartu kredit pelanggan. Ini mungkin sedikit lebih merepotkan saat checkout untuk pelanggan, namun manfaatnya jauh lebih besar daripada risikonya. Yang kedua itu, perbarui solusi SSL atau TLS e-commerce Anda untuk mengenkripsi komunikasi browser. Anda harus mengenkripsi komunikasi antar situs web dan browser saat mentransmisikan informasi rahasia. Itu sudah pasti. Tapi untuk mencegah hacker memecahkan kode, pertahankan algoritma enkripsi saat ini seperti menggunakan versi SSL terbaru, Secure Socket Layer atau TLS.
Transport Security Layer. Yang ketiga itu uji coba secara reguler situs e-commerce Anda untuk kerentanan. Uji cobanya itu yang pertama pemindaian reguler. Pemindaian situs website web Anda secara teratur untuk memastikan pencuri identitas atau hacker belum mengenalkan software jahat ke iklan, grafis atau konten lainnya yang disediakan oleh pihak ketiga. Yang kedua itu ada pengujian penetrasi. Pertimbangkan untuk menyewa konsultan cybersecurity atau hacker etis untuk mengidentifikasi kerentanan dalam kode. Yang ketiga, aplikasi keamanan. Lihatlah ke alat pembinaan aplikasi web yang membantu mengidentifikasi kerentanan, mulai dari mengidentifikasi cross-site scripting atau XSS untuk menemukan kerentanan di dalam kode debug dan kode sumber sisa yang dapat membahayakan data rahasia. Cara mencegah data pribadi Anda diretas. Yang pertama, aktifkan update otomatis. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengaktifkan update secara otomatis pada aplikasi. Hal ini menjadi alternatif pertama karena kamu bisa dengan cepat mendapatkan versi terbaru dari aplikasi. Pembaruan aplikasi biasanya tidak hanya dari segi fitur, namun juga pasti dari sisi keamanannya. Yang kedua, ada ubah password. Cara kedua yang bisa kalian lakukan untuk mengamankan data kalian adalah mengubah password. Langkah ini memang cukup klasik, namun mengubah password dapat mengubah data kamu bisa lebih aman dari para hacker. Pihak Tokopedia sebagai perusahaan yang mengalami serangan hacker juga sempat menyarankan kepada penggunanya untuk mengganti password. Apalagi menggunakan password yang unik atau susah seperti menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan panjangnya password itu mempengaruhi tingkat keamanan password Anda. Karena semakin susah password, semakin susah juga untuk diretas. Yang ketiga itu ada aktifkan two-factor authentication. Sebenarnya untuk two-factor authentication ini sudah secara otomatis akan aktif di beberapa aplikasi e-commerce. Namun kamu harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu Google Authenticator yang bisa kamu download di Google Play Store ataupun App Store. Jadi nantinya kamu diharuskan untuk scan barcode yang ditampilkan oleh aplikasi e-commerce di layar smartphone. Apabila Anda penasaran atau mungkin Anda bertanya-tanya apakah data saya sudah bocor atau belum, Anda bisa mengecek di 5 situs berikut. Yang pertama ada Avast, kedua itu ada Have I Been Pwned, DHES, Firefox Monitor, dan Periksa Data. Pertama itu ada Avast. Anda memeriksanya di avast.com, situs keamanan internet lintas platform untuk Microsoft, Windows, macOS, Android, dan iOS. Situsnya itu avast.com/hackcheck. Di email, Avast akan melaporkan beberapa kali password email Anda bocor. Avast juga menginformasikan email Anda bocor saat terhubung dengan situs apa saja, misalnya Gmail hingga berbagai layanan e-commerce. Yang kedua, Have I Been Pwned. Have I Been Pwned bekerja untuk melacak pelanggaran yang menggunakan email Anda. Sama seperti Avast, Anda hanya tinggal perlu memasukkan alamat email pada situs tersebut. Situs Have I Been Pwned adalah haveibeenpwned.com. Yang ketiga, DHES. DHES tidak hanya memeriksa apakah email Anda bocor atau tidak. DHES juga memungkinkan Anda untuk mengetahui apakah identitas nama Anda muncul di daftar yang diretas. Situsnya www.dhes.com. Firefox Monitor. Situs cek peretasan besutan peramban Firefox dengan alamat monitor.firefox.com ini memungkinkan pengguna untuk mengecek apakah email dan kata sandi telah bocor. Sama seperti situs cek peretasan pada umumnya,
Anda tinggal memasukkan email Anda. Periksa data. Pendiri komunitas Ethical Hacker, Teguh Aprianto, mengklaim berhasil membuat situs yang dapat mendeteksi data seseorang bocor atau tidak. Website yang dilengkapi tools khusus ini dinamai periksadata.com. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.